usulnya juga berbeda-beda. Selain bahan dan asal usulnya berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda, tidak sama. Satu-satunya itu tidak sama. Nah, panjenengan mengerti ini, panjenengan memahami ini, panjenengan mengetahui ini, itulah yang disebut sebagai mengenal diri. Nah, kalau panjenengan tersebut sebagai orang yang mengenal diri, panjenengan akan mengenal Rabnya panjenengan. Nah, yang terpenting itu gitu ya. Yang terpenting itu panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang sedang panjenengan praktekkan. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kalau panjenengan tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang sedang panjenengan praktekkan, bagaimana mungkin panjenengan bisa mencintai, mengasihi, menyayangi apa yang sedang panjenengan kaji, apa yang sedang panjenengan praktekkan. Ini terpenting. Panjenengan benar-benar mengerti, benar-benar memahami, benar-benar mengetahui apa dan bagaimana yang sedang panjenengan kaji dan yang sedang panjenengan praktekkan, itu nanti semuanya menjadi gampang gitu loh, menjadi gampang semuanya karena pondasinya ada di situ. Nanti di dalam perjalanannya panjenengan kuat atau lemah itu juga bergantung di situ, bergantung di seberapa panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui tentang apa dan bagaimana yang sedang panjenengan kaji dan yang sedang panjenengan praktekkan. Itu bergantung di situ. Saya beri penegasan ulang bahwasanya apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah pemberian Tuhan 5 ruh kepada diri kita. Pemberian Tuhan 5 ruh sebagai wahyu pancagaib adalah kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Wahyu pancagaib tersebut kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir tak lain dan tak bukan adalah pemberian Tuhan 5 ruh tersebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup atau roh suci, amarah, dan supiyah. Artinya wahyu pancagaib atau 5 ruh pemberian Tuhan tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Sebab karena itu tentang ini disebut sebagai mengkaji diri. Karena sedulur papat kalimo pancer yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, itulah isi diri kita. Mengkaji wahyu pancagaib atau mengkaji sedulur papat kalimo pancer berarti mengkaji dirinya sendiri, bukan mengkaji orang lain, bukan mengkaji agama, bukan mengkaji keyakinan, bukan mengkaji keilmuan, bukan mengkaji organisasi, apalagi politik, bukan mengkaji agama,
bukan mengkaji kepercayaan, bukan mengkaji adat istiadat, bukan mengkaji suku, bukan, melainkan mengkaji dirinya sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau wahyu pancalaku. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer masing-masing itu memiliki sikap dan sifat. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Selama ini kita memaknai iman itu sebagai keyakinan atau yakin atau hakul yakin. Padahal iman yang dimaksud itu bukan keyakinan atau hakul yakin, bukan. Karena apa? Karena Maha Suci Tuhan diyakini dia tetap Tuhan, tidak diyakini dia juga tetap Tuhan, tidak akan berubah gitu. Karena kita tidak yakin kepada Maha Suci Tuhan terus Tuhan berubah gitu, enggak. Jadi diyakini atau tidak diyakini, dipercaya atau tidak dipercaya, dia tetap Tuhan gitu. Tidak mengalami perubahan dalam bentuk apapun. Jadi arti maksud daripada iman itu bukan yakin, juga bukan hakul yakin. Arti maksud daripada iman tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya, isi daripada raga kita sendiri, yaitu wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Seluruh manusia hidup itu memiliki wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Lah, karena adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya, inilah manusia bisa hidup dan bisa bergerak-bergerik, bisa itu dan ini. Tanpa adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam diri manusia, manusia tidak disebut hidup, melainkan mati. Artinya, kalau tidak ada wahyu pancagaib atau wahyu atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya, manusia itu adalah mayat atau bangkai, nggak bisa apa-apa. Dan kalau tidak ada wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya, seiring berjalannya waktu, mayat atau bangkai ini akan hancur, membusuk, hancur. Itulah manusia jika tidak ada wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh manusia hidup di dunia ini itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer di dalam dirinya. Mau percaya atau tidak, suka atau tidak suka, begitulah kenyataannya. Wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini masing-masing memiliki sikap dan sifat, yaitu wahyu pancalaku atau iman yang selama ini kita kenal. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini harga mati. Ini tidak bisa dikompromi, tidak bisa diganggu gugat. Wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini harga mati. Karakter yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dikompromi. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu pemberian langsung dari Maha Suci Tuhan.
sikapnya adalah manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Itu adalah sikapnya. Sedangkan sifatnya adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayangnya Gusti. Itu adalah sifatnya. Kalau disejajarkan atau kalau dimanunggalkan dengan sebuah teori, maka akan menjadi seperti yang akan saya contohkan. Coba perhatikan supaya panjenengan benar-benar klik, karena ini terpenting dan utama. Wahyu panca gaib adalah kunci paweling asma sejati, mijil, dan singkir. Sebenar-benarnya wahyu panca gaib adalah sedulur papat kalimo pancer. Perhatikan tadi ya, kunci paweling asma sejati, mijil, dan singkir. Kalau wahyu panca gaib ini diistilahkan sebagai sedulur papat kalimo pancer, maka menjadi mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah. Bisa memahami posisi-posisi dan persamaannya. Jadi kalau diperdetil lagi, berarti kunci itu mutmainah, paweling itu aluama, asma sejati itu hidup, amarah itu mijil, supiyah itu singkir. Kalau dimanunggalkannya atau dipersamakan atau disejajarkan. Sedangkan sikapnya manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, sampurnaning pati lan urip. Itu sikapnya. Nah, kalau sifatnya pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Posisinya tetap loh ya, posisinya tetap loh. Nah, ini harus tertanam di dalam diri panjenengan. Nah, kalau ini sudah tertanam di dalam diri panjenengan, apapun tentang wahyu panca gaib, bagaimanapun tentang wahyu panca gaib, panjenengan gampang, mengalami gampang gitu loh. Karena apa? Karena mengkaji diri, sesungguhnya yang akan menuntun adalah diri panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan sendiri belum klik tentang diri panjenengan sendiri, nanti simpang siur. Lah, ini yang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Jadi ini harus tertanam di dalam diri panjenengan. Kenapa harus tertanam? Nah, karena ini adalah jati diri panjenengan. Yang selama ini panjenengan berusaha mencabut tanaman ini dari dalam diri panjenengan. Jadi tidak menutup kemungkinan salah satu dari mereka berlima ini tercabut dalam diri panjenengan. Tidak menutup kemungkinan itu, karena seumur hidup panjenengan berusaha mencabut tanaman ini dari dalam diri panjenengan. Sekarang panjenengan sedang mengkajinya, berarti panjenengan sedang menanam ulang gitu. Sedang menanam ulang 5 tanaman ini. Nah, agar 5 tanaman ini menjadi tumbuh, maka 5 tanaman ini harus tertanam dalam diri panjenengan. Karena ini adalah jati diri panjenengan, ini adalah diri panjenengan yang sesungguhnya sebagai manusia hidup di dunia ini. Wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer yang memiliki sikap dan sifat asli bawaan dari Maha Suci
ini juga masing-masing mempunyai bahan sendiri-sendiri. Bahannya tidak sama ya, asal usulnya tidak sama, tempat-tempat tugasnya tidak sama, tugasnya juga nggak sama. Jadi wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang menjadi isinya raga kita, selain memiliki sikap sendiri-sendiri, juga memiliki sifat sendiri-sendiri. Selain itu juga memiliki asal-usul sendiri-sendiri, juga memiliki tempat sendiri-sendiri, dan memiliki tugas sendiri-sendiri. Lah ini kita harus tahu. Dengan mengetahui ini, memahami ini, mengerti ini, nanti panjenengan kapok. Panjenengan bisa kapok, panjenengan bisa takut. Kapok apa? Kapok mengulangi seluruh masa lalu. Takut untuk mengulangi masa lalu itu takut. Kalau wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini tertanam kuat di dalam diri panjenengan dan bisa tumbuh rindang, nanti panjenengan bisa mengalami takut, bisa kapok. Takut mengulang masa lalu, kapok mengulang masa lalu. Jadi tidak kumat-kumat lagi nantinya, tidak kumat lagi. Karena apa? Karena takut mengulangi masa lalu, takut. Kalau saya sampai mengulangi masa lalu, tidak menutup kemungkinan salah satu dari tanaman ini akan tercabut. Kalau saya tidak takut, masih mengulangi lagi masa lalu, tidak menutup kemungkinan wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang menjadi tanaman diri kita ini akan terancam punah. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita mengerti banget, memahami banget, mengetahui banget tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Bahwasanya tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Ya. Saya ulang agar panjenengan benar-benar klik tentang ini ya. Wahyu pancagaib adalah pemberian Maha Suci 5 ruh. Pemberian Maha Suci 5 ruh tersebut wahyu pancagaib ini masing-masing mempunyai sikap dan sifat asli bawaan dari Maha Suci yang menciptakan mereka berlima. Bekalnya. Jadi 5 ruh yang diberikan kepada Maha Suci kepada kita itu dibekali wahyu pancalaku atau iman tersebut sebagai sikap dan sifat. Nah, wahyu pancagaib atau pemberian 5 ruh dari Maha Suci Tuhan ini tak lain dan tak bukan secara keilmuan atau secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer. Kalau sedulur papat kalimo pancer itu istilah spiritual, istilah spiritual. Nah, kalau wahyu pancagaib itu istilah wahyu, bukan spiritual, atau istilah firman kalau bahasa kitabnya. Jadi wahyu pancagaib itu adalah firman ya. Wahyu pancagaib tersebut sebagai kunci paweling asmo sejati, mijil dan singkir. Itu secara wahyu atau secara firman. Kalau secara spiritual disebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah,
dan Supiyah itu istilah spiritual. Wahyu Pancagaib tersebut sebagai kunci pawuling asma sejati Mijil dan Singkir, atau mutmainah aluamah hidup amarah Supiyah. Masing-masing ini memiliki sikap sendiri-sendiri, sikapnya nggak sama gitu loh ya, berbeda-beda. Mereka berlima itu memiliki sikap sendiri-sendiri. Selain memiliki sikap sendiri-sendiri, mereka berlima juga memiliki sifat sendiri-sendiri. Juga tidak sama sifatnya. Ibu, tolong perhatikan contoh dari saya supaya panjenengan benar-benar klik. Jangan membaca buku dulu. Ini maksudnya supaya panjenengan lebih klik, makanya saya peragakan dengan jari supaya panjenengan ngerti persamaannya gitu loh. Persamaannya itu ngerti, posisi-posisinya itu ngerti. Banyak yang mengetahui ini, namun realnya itu sangat jarang yang mengetahui. Selain di sini, panjenengan belum tentu akan mendapatkan di luar sana. Paling hanya sebatas ilmu pengertian saja. Ini saya kasih contoh sampai ke real. Ini loh jejer-jejerannya, tempat-tempatnya, posisi-posisinya, nah, kesamaan-kesamaannya itu loh. Jadi panjenengan harus benar-benar klik di sini supaya panjenengan nggak capek nantinya, mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, saya ulang lagi. Wahyu Pancagaib adalah pemberian Maha Suci 5 ruh kepada setiap wujud manusia, enggak tanpa terkecuali loh ini ya, enggak peduli apapun agama. Karena apa? Karena Wahyu Pancagaib ini diberikan sejak kita masih janin gitu loh, sejak kita masih di dalam perut sang ibu. Jadi enggak kenal apa, enggak peduli apapun agamanya, keyakinan, enggak peduli dia, laki-laki mau perempuan enggak peduli dia. Wahyu Pancagaib adalah pemberian 5 ruh dari Maha Suci. Tersebut kunci, paweling, asma sejati, Mijil, dan Singkir. Itu secara firman. Nah, kalau secara spiritualnya disebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, Supiyah. Itu secara spiritual. Secara spiritual ini banyak sekali penyebutannya, tapi itu hanya akan bikin pusing aja. Maka saya berikan penyebutan yang paling sederhana dan mudah dicerna, yaitu sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, Supiyah. Contohnya apa yang lainnya? Seperti kakang kawah adi hari-hari, sedulur papat kalimo pancer, apa getepu, mumet dengan mumet. Nah, itu banyak penyebutannya. Jadi saya beri penyebutan yang paling sederhana dan panjenengan bisa mengingatnya dan mencernanya dengan mudah, yaitu sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan Supiyah. Itulah sesungguhnya Wahyu Pancagaib atau pemberian Maha Suci 5 ruh kepada setiap manusia yang dilahirkan ke bumi ini. Ya, manusia yang dilahirkan ke bumi ini diberi 5 ruh ini, tersebut Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer atau Wahyu Pancagaib ini tadi masing-masing itu memiliki sikap. Masing-masing memiliki sikap. Lah, sikapnya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini artinya berbeda-beda. Sikapnya itu berbeda-beda ya. Sikapnya itu tidak sama. Seperti kunci yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah. Sikapnya adalah manembahing kawula Gusti. Yang kedua, paweling, yang tak lain dan tak bukan adalah aluamah. Sikapnya manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, asma sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup atau pancernya. Sikapnya adalah leburing kawula Gusti. Yang keempat adalah Mijil, yang tak lain dan tak bukan adalah amarah. Sikapnya adalah sampurnaning
kawula Gusti. Begitu juga yang kelima, yaitu singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah supiah kita. Sikapnya adalah sampurnaning pati lan urip. Sifatnya beda lagi, gitu loh. Sifatnya beda lagi, nggak sama, satu-satunya ini nggak sama, memiliki sifat sendiri-sendiri. Seperti kunci, yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah, sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua paweling, yang tak lain dan tak bukan adalah aluamah, sifatnya adalah menerima keputusan Gusti. Begitu juga dengan yang ketiga, yaitu asma sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup, sifatnya adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat mijil, yang tak lain dan tak bukan adalah amarah, sifatnya adalah merasakan kenyataan Gusti. Begitu juga yang kelima, yaitu singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah supiah, sifatnya adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang Gusti. Nah, beda-beda kan? Sikap dan sikap yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca laku atau iman tadi. Itulah yang disebut sebagai alat yang diberikan oleh Maha Suci kepada mereka berlima. Wahyu pancagaib atau wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini, selain masing-masing memiliki sikap dan sifat sendiri-sendiri, berbeda-beda maksudnya, juga memiliki tempat sendiri-sendiri. Artinya tempatnya itu berbeda-beda. Selain tempatnya berbeda-beda, bahan dan asal usulnya juga berbeda-beda. Selain bahan dan asal usulnya berbeda-beda, tugasnya juga berbeda-beda, tidak sama. Satu-satunya itu tidak sama. Nah, panjenengan mengerti ini, panjenengan memahami ini, panjenengan mengetahui ini, itulah yang disebut sebagai mengenal diri. Nah, kalau panjenengan tersebut sebagai orang yang mengenal diri, panjenengan akan mengenal rabnya panjenengan, datnya panjenengan, atau asal usulnya panjenengan. Pemahaman tadi kalau digabungkan atau kalau dimanunggalkan, seperti kunci adalah mutmainah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Itu kalau dimanunggalkan, pretelan tadi ya, pecahan tadi kalau dimanunggalkan, kalau disatukan, maka tersebut kunci. Pertama, kunci adalah mutmainah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya air, tempatnya di mata, tugasnya menyaksikan, sikapnya manembahing kawula Gusti, sifatnya pasrah kepada Gusti. Yang kedua, paweling adalah aluamah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya angin, tempatnya di hidung, tugasnya mencium, sikapnya manunggaling kawula Gusti, sifatnya menerima keputusan Gusti. Yang ketiga adalah asma sejati, yang tak lain dan tak bukan adalah hidup atau pancernya, bahan dan asal usulnya dari dat hidup, tempatnya di jantung, tugasnya menghidupkan, sikapnya leburing kawula Gusti, sifatnya mempersilahkan kuasa Gusti. Yang keempat adalah mijil, yang tak lain dan tak bukan adalah amarah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya api, tempatnya di telinga, tugasnya mendengar, sikapnya sampurnaning kawula Gusti, sifatnya merasakan kenyataan Gusti. Dan yang kelima adalah singkir, yang tak lain dan tak bukan adalah supiah, saudara supiah, bahan dan asal usulnya dari sari-sarinya bumi, tempatnya di lidah, tugasnya merasakan atau menikmati, sikapnya sampurnaning pati lan urip, sifatnya menebar cinta kasih sayang Gusti. Panjenengan hafal ini,
mengkaji diri, mempraktekkan diri, tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Lah, inilah yang selama ini terlupakan oleh kita. Diri panjenengan yang sesungguhnya ini yang selama ini terlupakan oleh kita. Dan kejadian ini harus berhenti dimulai dari diri kita sendiri. Kalau panjenengan mau mendoktrin, mau mendogma anak, lebih baik panjenengan dogmakan tentang ini. Nah, kalau ini tertanam kepada diri manusia sejak dini, maka ketika manusia itu menjelang remaja, dia tidak akan mengalami proses pencarian jati diri, karena jati dirinya tidak hilang. Semua manusia hidup sebelum dewasa itu akan mengalami proses pencarian jati diri. Nah, biasanya proses pencarian jati diri itu dialami oleh orang-orang remaja, ya, ketika dia masih remaja. Masa remaja ini adalah masa-masa pencarian jati diri. Berhentinya ketika dia sudah dewasa, setelah dia kenyang, mengalami kecewa, mengalami sakit, mengalami bahaya. Setelah kenyang, oh ternyata, nah ini ternyatanya ini setelah dia dewasa. Artinya dimulai dari masa remaja hingga sampai dewasa, seseorang itu sedang mengalami proses pencarian jati diri, disadari atau tidak disadari. Kalau pengertian ini, pemahaman ini, pengetahuan ini tertanam pada diri manusia sejak dini, maka seseorang itu tidak akan mengalami proses pencarian jati diri. Dengan begitu, panjenengan sebagai orang tua akan terbebas dari beban tanggung jawab mendidik seorang anak. Karena seorang anak tidak kehilangan jati dirinya. Satu itu. Yang kedua, dikarenakan si anak ini tadi memiliki jati diri, maka dia bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, dan bisa menjaga dirinya kapanpun dan dimanapun. Lah, kalau anak kita bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, bisa menjaga dirinya kapanpun dan dimanapun, tentu kita tidak punya khawatir, kan? Jadi tulisan di sana bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun, itu adalah hasil dari mengenal jati diri. Nah, bagi kita yang sudah terlanjur tua, sesungguhnya sama, ya, sesungguhnya sama. Ketika panjenengan ngerti banget, paham banget, tahu banget tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, seperti yang sudah saya uraikan panjang lebar tadi, panjenengan saya jamin bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Lah, kalau seperti itu, kesulitan apa yang bisa menghampiri panjenengan? Masalah apa yang bisa menghampiri panjenengan? Kalau panjenengan bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri panjenengan kapanpun dan dimanapun, kesulitan apa yang bisa menyentuh panjenengan? Masalah apa yang bisa menyentuh panjenengan? Lawang panjenengan bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri, dan bisa menjaga diri. Jadi, tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya, ini harus tertanam pada diri panjenengan. Tidak boleh lupa. Kalau panjenengan lupa ini, berarti panjenengan lupa diri.
Panjenengan nggak tahu ini, berarti panjenengan nggak tahu diri. Panjenengan tidak kenal ini, berarti panjenengan tidak kenal diri. Panjenengan lupa ini, berarti panjenengan lupa diri. Nah kalau lupa diri, tidak tahu diri, mana mungkin bisa membawa diri, mana mungkin bisa menempatkan diri, mana mungkin bisa menyesuaikan diri, apalagi sampai menjaga diri. Lalu nggak tahu diri, dikarenakan lupa diri. Tuh. Jadi untuk panjenengan yang sudah hafal palunggu, sudah hafal kunci, sudah hafal paweling, sudah hafal mijil, sudah hafal singkir, gunakan waktumu untuk merekam itu. Gunakan waktumu ketika senggang, ketika istirahat di sini menghafal itu. Dengan hafalnya itu berarti itu sudah tertanam di dalam diri panjenengan. Tandanya kalau itu sudah tertanam di dalam diri panjenengan, panjenengan bisa cerita ke orang. Hanya bisa cerita ke orang.